Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Sally Oftiah dengan NPM 21130531180 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan tahun 2021. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah teori dan apresiasi sastra anak yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Fuad M.Hum dan Ibu Siska Megadiana MPD. Video ini akan mengisahkan sebuah dongeng yang berjudul Legenda Batu Gantung, kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian para turis yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menyusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda batu gantung. Legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak gadis yang cantik, jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahannya. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sini menjadi saksi, Sidoli. Berjanjilah, kau akan kembali lagi, ucap Seruni. Seruni, daku berjanji akan segera menemuimu lagi di tempat ini. Kita akan segera menikah, ucap Sidoli. Pekerjaan ayah Seruni selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berfoya-foya, hingga ayah Seruni terlilit hutang yang sangat banyak. Ia pun tak sanggup membayarnya lagi. Utangmu sudah terlalu banyak, sudah saatnya kau membayar hutangnya sekarang juga. Jika tidak, kau harus menjodohkan Seruni dengan awak-awak. Tunggu dulu, awak bicarakan dulu pada ibunya Seruni. Tidak bisa, sudah berjanji kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji? Ayah Seruni bingung namun tidak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak temannya. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya sedang berbicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis. Mendengarnya ia teringat janji pada Sidoli. Bagaimana jika Seruni tidak setuju dijodohkan? Ucap ibu Seruni. Seruni harus mau dijodohkan, Bu. Jika tidak, kita dalam bahaya besar. Esok harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini, ia pergi sendirian. Karena kedua orang tuanya ada keperluan di desa tetangga. Hanya si Toki, anjingnya yang selalu setia, menemaninya. Seruni hanya terdiam. Ia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya muram. Sesekali si Toki menggonggong untuk menarik perhatian Seruni. Seruni sudah tidak tahan menahan kesedihannya. Ia butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Toki, aku sedang bersedih. Aku bingung. Ayahku menjodohkanku dengan pemuda lain. Sedangkan aku sudah punya kekasih hati. Jika aku tidak menuruti ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya. Namun jika aku menuruti ayahku, aku tidak sampai hati membuat Sidoli kecewa. Aku harus bagaimana, Toki? Tangis Seruni pun pecah. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Ia mengendus-endus di pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas berjalan menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki bingung karena majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni.
Ketika sampai di tebing tepi Danau Toba, tiba-tiba Seruni yang sedang menangis terperosok ke dalam lubang batu yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak meminta tolong pada si Toki, anjing kesayangannya. "Tolong Toki, Toki tolong!" Guk 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 guk. Namun Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak mampu berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat, parapat, batu." Setelah Seruni berkata seperti itu, tanpa diketahui, dinding-dinding lubang batu mulai merapat. Semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni. Melihat kondisi majikannya semakin tak tertolong, si Toki akhirnya berlari pulang. Di rumah, orang tua Seruni baru saja pulang dari desa tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya. Dengan menggonggong tanpa henti, mencakar tanah dan mondar-mandir di sekitar majikannya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tua Seruni segera beranjak dan mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat anak gadis mereka terperosok. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang, akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan warga. Tak lama kemudian, tetangga mereka berdatangan di lubang tempat Seruni terperosok. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat, batu.' Bagaimana ini, Pak?" Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongok ke dalam lubang. Ia memutuskan untuk masuk ke dalam lubang menyusul putrinya. "Bu, pegang obor ini. Aku akan turun untuk menjemput anak kita." "Jangan gegabah, Pak. Lubang ini sangat berbahaya," ucap Ibu Seruni. "Benar, Pak. Lubang ini sangat dalam dan gelap," tegas salah satu warga. Ayah Seruni pun mengurungkan niatnya, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan besar yang membuat lubang perlahan-lahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan berakhir, di atas lubang yang sudah tertutup itu muncullah sebuah batu besar yang menyerupai tubuh seorang gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari Seruni. Masyarakat memberi nama batu gantung. Ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, parapat" dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni nama Parapat. Kini, Parapat telah menjelma menjadi salah satu kota tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara. Pesan moral dari cerita ini adalah kita harus bijaksana dalam mengelola keuangan, menepati janji yang sudah kita buat agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai manusia, kita tidak boleh untuk putus asa dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh keoptimisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.